warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitahul Syahadah, NIM T 2019-4089 dari kelas D3, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia dan hewan beserta fungsinya, kelas 5, tema 3. Mulai. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan jelas. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa gangguan pencernaan pada manusia dengan jelas. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat mengonsumsi buah-buahan untuk mengatasi penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Kita klik menu, klik materi. Organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Tubuh kita memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Agar tubuh kita tetap sehat, maka kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi yang dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Next. Proses pencernaan terdiri dari pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di dalam rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Next. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Next. Sistem pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Next. Yang kedua adalah kerongkongan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Next. Yang ketiga adalah lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut enzim pepsin. Next. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Next. Yang kelima adalah usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke dalam usus besar. Usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Next. Gangguan pada sistem pencernaan. Beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan, terutama yang terjadi pada organ pencernaan. Yang pertama, diare. Yang kedua, apendisitas. Yang ketiga, MAH. Yang keempat, ulkus. Yang kelima, sembelit. Yang keenam adalah parotitis. Next. Organ pencernaan pada hewan. Saluran pencernaan. Organ sistem pencernaan hewan melaksanakan 4 macam fungsi, yaitu memasukkan makanan ke dalam tubuh, mengubah makanan yang kompleks menjadi sederhana, menyerap hasil pencernaan, serta membawa hasil penyerapan ke dalam darah dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak dicerna, dan terakhir digunakan oleh tubuh hewan sebagai sumber energi dan bahan pembangunan tubuh. Next. Sistem pencernaan pada hewan yang pertama adalah mulut. Rongga mulut adalah tempat pertama yang akan dilalui bahan makanan untuk diolah menjadi sumber energi bagi tubuh hewan. Next. Yang kedua adalah gigi. Berdasarkan jenis pakan tersebut, maka struktur gigi yang berkembang akan menyesuaikan terhadap kebutuhan untuk memperhalus jenis pakan tersebut. Gigi pada ruminansia yang berkembang baik adalah gigi yang diperlukan untuk mengunyah bahan hijauan agar menjadi lembut, sehingga yang berkembang adalah gigi geraham. Next. Yang ketiga adalah lidah.
Pada saat sakit, kita tidak dapat merasakan enaknya makanan yang kita makan. Semua makanan terasa pahit, kita tidak bisa merasakan rasa manis, asam, pedas, dan rasa yang lainnya. Semua makanan terasa pahit di mulut. Kemudian, apabila sedang mengalami sariawan, kita akan merasa kesulitan dalam melakukan pengunyahan terhadap makanan yang kita makan. Next. Yang keempat, esofagus. Seperti disebutkan di depan, esofagus adalah saluran makanan masuk menuju lambung. Gerakan mendorong dan meremas-remas turun ke lambung secara perlahan. Aktivitas menelan ini termasuk pada aktivitas yang dipengaruhi kesadaran, karena bagian atas ini tersusun atas otot lurik yang responnya dipengaruhi kesadaran. Next. Yang kelima adalah lambung. Setelah melewati esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan, sementara yang akan dimamah kembali. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Yang keenam adalah usus. Usus atau yang disebut dengan juga usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Next. Yang ketujuh, hati. Hati memang bukan organ pencernaan, namun cairan yang dihasilkannya sangatlah penting pada proses pencernaan. Cairan yang dihasilkan adalah cairan empedu mengandung garam dalam empedu yang berguna sekali proses pencernaan lemak. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara intestinum tenum dan intestinum classum terdapat sekum. Kita kembali ke menu. Kuis. Inilah ada beberapa kuis yang sudah dituliskan. Menu. Kesimpulan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan sejenisnya. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama, proses pencernaan secara mekanik, dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar-kelenjar pencernaan manusia terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Next. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.